Ya Allah, aku diam-diam loh. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Masya Allah. Saya memohonkan maaf untuk Ustaz Maulana dari Ustaz Fadli. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa ya dimanapun berada. Tadi pertanyaannya ya bagaimana ya kita ya di dalam amalan-amalan ya, atau apa yang harus trik-trik yang harus atau tips yang harus kita lakukan supaya anak itu soleh, anak itu baik, pintar dan seterusnya. Para ulama menyatakan ada beberapa hal yang hendaknya dipersiapkan supaya anak itu menjadi soleh. Yang pertama adalah ingat, pendidikan anak itu bukan pada saat dia ketika sudah lahir, apalagi sudah besar ya. Pendidikan anak yang pertama kali adalah pada saat masih di dalam kandungan ya. Jadi saya berikan satu contoh ya, ketika kita ingin anak kita saleh ya, maka biasakan dengan kebiasaan yang saleh dari sejak dia di dalam kandungan. Apa misalnya? Mohon maaf ya, ketika banyak teori misalnya anak itu supaya pintar ya, perdengarkan musik klasik. Padahal ada misalnya bacaan-bacaan Quran yang suaranya tinggi ya. Jadi baiknya gunakan bacaan Quran suaranya tinggi supaya apa? Supaya dia senang sama Quran. Dari kecil itu di dalam perut dia sudah dengar Quran ya. Biasakan orang tua berzikir, bersalawat ya, kemudian melakukan hal yang baik sehingga si anak itu terbiasa dengan suasana itu, dengan suasana ruh yang tinggi dari sejak di dalam perut. Yang berikutnya adalah jauhkan dia dari rizki yang haram. Ya, di dalam hadis dikatakan asy'ata akbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab ya rab fa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ada orang yang dia sudah berkeringat, sudah berkumpul dengan debu ya, dia nadahkan tangannya ke langit, ya Allah ya Allah ya Allah, tapi dari kecil dibiasakan dengan makanan yang haram ya, minuman yang haram, pakaian yang haram, dibesarkan dari rezeki yang haram, gimana Allah mau kabulkan doanya? Jadi biasakan dengan yang halal di dalam makanan dan rezeki. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang ketiga kata para ulama adalah jangan dibiasakan menjadi anak-anak yang israf. Israf itu berlebih-lebihan ya. Jadi ketika kita berlebihan itu bukan hanya makan dan minum, ya mohon maaf ya hadirin wal hadirat, tapi juga berlebihan dalam bicara, berlebihan di dalam tidur, berlebihan di dalam main-main, berlebihan. Jangan biasakan israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka orang yang israf ya. Sa'atan fasa'atan ya hamdalah, kata baginda Rasul SAW. Ada waktunya main, ada waktunya serius, ada waktunya ketawa, ada waktunya nangis ya. Semuanya diberikan haknya ya. Inna li badanika 'alaika haqqan wa inna li zuwarika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Badanmu punya hak untuk istirahat, keluarga punya hak untuk bermain, kemudian Allah punya hak untuk ibadah. Berikan hak itu kepada masing-masing ya. Kemudian apa lagi? Carikan teman yang saleh ya. La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amak illa taqi, kata baginda Rasulullah SAW. Jangan berteman kecuali dengan orang yang benar-benar imannya baik ya. Kenapa seperti itu? Ya bukan berarti kita nggak boleh kita membatasin teman, tidak. Yang dimaksud teman akrab ya. Kenapa? Karena kata baginda Rasulullah SAW ya, bahwa almar'u ma'adini khalili. Orang itu nanti tergantung agama dari teman akrabnya ya. Bagaimana kita ingin anak kita baik kalau misalnya gaulnya misalnya sama orang yang suka, mohon maaf, minuman keras, yang suka narkoba, yang suka misalnya nonton film-film porno, ya anaknya terpengaruh. Ya oleh sebab itu maka jauhkan itu semua. Ya, jadi anak kita adalah aset paling berharga, lebih berharga dari rumah kita, dari barang kita, dari mobil kita, dari karir kita, dari segala sesuatu. Kenapa? Karena dia yang akan membawa kita sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala kalau kita mampu di dalam mengarahkan mereka. Ingat, dengan kelembutan Sayyidina Nuh alaihi salam itu anaknya kurang apa jahatnya ya, tapi dia katakan ya bunayyar kam ma'ana, pakai bahasa yang paling bagus, wahai ananda sini kembali. Itu padahal gelombang laut sudah sedemikian tinggi mau nenggelamkan. Anaknya menjawab tidak ada, pakai ya abadi ya, tapi ini saya akan sampai ke gunung. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi didoakan oleh Nabi. Masya Allah. Jazakallah khairan katsira. Iya. Penjelasannya ya, sebagai orang tua yang menjelaskan kepada anaknya, kita dengarnya adem banget gitu, enak. Amin, amin.